Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video pandangan dari Adi Praitno terkait Gibran yang mewakili Presiden Prabowo Subianto di KTT G20. Kita semua tahulah bagaimana bahasa Inggrisnya. Ya, membungkam para penyinyir, pembenci. Ya, begitulah ya. Kalau orang diam belum tentu bodoh. Bisa jadi orang diam itu sedang berpikir, berkonsentrasi apa dan bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat, dan membuat Indonesia lebih maju lagi. Nggak banyak omong kayak komentator. Apalagi penyinyir. Tapi ini pandangannya menarik ya menurut gua. Bung Adi Praitno kan selama ini memang posisinya tuh ada di tengah ya. Kadang kalau beliau itu memuji sepak terjang Pak Jokowi atau Gibran dianggap termul. Kadang ke kiri lagi, ya begitu. Tapi coba kita dengarkan aja ya bagaimana pandangan Bang Adi Praitno. Let's go, kita play. Kira salah satu isu politik yang masih trending hingga saat ini, masih viral dan relatif dipergunjingkan oleh publik, terutama di media sosial, yaitu soal kehadiran Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang diutus oleh Prabowo Subianto, hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara yang tergabung dalam G20 di Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu. Tentu yang menjadi ramai, tentu yang menjadi perbincangan itu bukan hanya soal ini adalah untuk yang pertama kalinya Gibran sebagai Wakil Presiden tampil di forum internasional, tapi juga orang bicara tentang bagaimana sepanjang pidato politiknya Gibran itu menyampaikan dengan bahasa Inggris, termasuk juga soal substansi-substansi yang disampaikan. Inilah yang sepertinya saya juga tertarik untuk menyampaikan secara terbuka apa yang kemudian sangat layak untuk kita bicarakan, kita highlight terkait dengan kehadiran Gibran di forum internasional KTT negara-negara yang tergabung dalam G20 di Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu. Pertama, ini tentu adalah the first time, waktu yang pertama kali bagi Gibran ya tampil dalam forum-forum internasional, karena memang selama ini kurang lebih sekitar sudah lebih dari setahun lamanya memang Gibran itu sepertinya memang lebih banyak fokus mengurus hal-hal yang sifatnya domestik, hal-hal yang ada di Indonesia, sementara untuk urusan internasional memang itu adalah exposure yang selama ini diperankan oleh Prabowo Subianto. Jadi tidak mengherankan ketika Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum internasional KTT negara-negara yang tergabung dalam G20. Banyak sekali ya pergunjingan-pergunjingan. Kira-kira apakah Gibran sebagai wakil presiden itu akan mampu mewakili Indonesia dengan pidato-pidato politiknya, dengan narasi-narasinya yang dianggap mewakili seluruh isi dignity dan kebanggaan seluruh Indonesia. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu yang memang selalu diperdebatkan sesaat jelang bagaimana Gibran itu berangkat ke Afrika Selatan. Tentu yang kedua adalah soal substansinya. Di antara begitu banyak statement-statement dan narasi-narasi politik yang disampaikan oleh Gibran, saya coba untuk meringkusnya dalam beberapa hal. Gibran misalnya bicara tentang bahwa komitmen Indonesia siap membantu pemerintah Afrika Selatan soal bagaimana membangun masa depan mereka. Ini tentu semacam proposal politik kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan, dan tentu saja siap bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan negara-negara lain yang tergabung dalam G20 untuk membangun satu kerjasama yang saling memberdayakan dan tentu saja kerjasama yang saling berkelanjutan. Itu poin yang disampaikan oleh Gibran. Ada poin yang lainnya yaitu soal bagaimana Indonesia itu akan menerapkan bebas visa dengan Afrika Selatan. Inilah yang disebut sebagai bahasa persahabatan politik yang dikonkretkan oleh pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Gibran, bahwa Indonesia, Afrika Selatan di kemudian hari itu adalah bebas visa. Selanjutnya misalnya juga soal bagaimana Gibran bicara tentang
terkait dengan konflik kemanusiaan di Gaza, di Sudan, Ukraina dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terkait dengan konflik-konflik kemanusiaan yang semacam ini tentu butuh uluran tangan dari begitu banyak negara-negara di berbagai dunia, bahwa komitmen atas kemanusiaan itu harus di atas segala-galanya. Betul. Membangun manusia yang global, membangun bangsa-bangsa yang saling berdamai itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Itu yang saya sebut sebagai poin-poin berikutnya terkait dengan materi politik yang disampaikan oleh Gibran saat menyampaikan pidato politiknya di KTT G20 di Afrika Selatan. Termasuk juga misalnya Gibran bicara tentang QRIS sebagai solusi pemberdayaan terkait dengan bagaimana digital yang sifatnya murah dan cukup inklusif. Di Indonesia memang kita punya QRIS, bagaimana transaksi digital itu memang sangat cepat, murah, dan dalam banyak hal telah membuat bagaimana transaksi di dunia perbankan khususnya itu jauh lebih mudah dan disebut dengan inklusif. Nah, poin yang terakhir disampaikan oleh Gibran, saya catat itu adalah soal bagaimana menyampaikan terkait dengan program makan bergizi gratis yang disebut sebagai investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Indonesia. Tentu saja adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang kemudian memiliki daya tahan yang cukup luar biasa, bebas dari stunting dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga misalnya bagaimana Gibran bicara tentang pentingnya ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. 5 poin ini yang saya kira di highlight oleh begitu banyak media Indonesia ataupun internasional terkait dengan pidato-pidato politik yang terkait dengan Gibran yang mewakili pemerintahan Indonesia. Lalu yang ketiga, tentu ini tidak lengkap kalau tidak dibicarakan, yaitu soal bagaimana pidato politik ya yang disampaikan oleh Gibran itu kan full menggunakan bahasa Inggris. Inilah yang menurut saya di antara begitu banyak event politik yang disampaikan oleh Gibran, pidato politiknya, di antara poin-poin ini yang paling diperguncingkan itu adalah soal bagaimana Gibran itu menyampaikan materi pidatonya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Itulah yang saya kira per hari ini perdebatan soal bahasa Inggris Gibran itu di mana-mana. Apa yang kemudian misalnya perlu untuk kita bicarakan, misalnya, oh ini bahasa Inggrisnya kok relatif bagus ya dibandingkan dengan persepsi publik yang selama ini menganggap Gibran itu ya mungkin tidak pernah tampil dengan berbahasa Inggris. Wajar kalau kemudian ketika pidato politiknya di Afrika Selatan, pidato menggunakan bahasa Inggris, banyak sekali. Satu, ada yang memuji ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Selama ini Gibran itu dianggap tidak paham bahasa Inggris, underestimate dan selalu diremehkan, tapi nyatanya ketika pidato politiknya itu disampaikan KTT G20 ternyata memang ekspektasi publik itu ya cukup bisa dijelaskan bahwa bahasa Inggrisnya bagus lah. Tapi banyak juga yang menyebut bahwa ini berapa lama nih belajar bahasa Inggrisnya, ini berapa lama nih ngapalin teksnya dan seterusnya dan seterusnya. Intinya apa? Di negara kita memang sesuatu yang sifatnya prinsip dan penting itu kadang dilewati dan tidak tertarik untuk diperdebatkan. Hal-hal yang sifatnya artifisial, bahkan sebagai celah untuk saling serang menyerang, cemooh mencemooh, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kalau saya secara pribadi, siapapun dia, kalau dia pejabat publik, yang tentu saya soroti itu adalah statement-statementnya terkait dengan substansi-substansinya. Jadi misalnya soal bagaimana kesiapan Indonesia bantu Afrika Selatan untuk membangun di masa-masa yang akan datang, bicara soal MBG, bicara tentang ketahanan pangan. Kalau saya jauh lebih tertarik untuk membahas soal ini. Tapi kan kita juga tidak menutup mata, begitu banyak masyarakat kita khususnya di media sosial per hari ini yang diperdebatkan itu adalah soal bahasa Inggrisnya. Ada yang bilang ini bagus, ini mantap, kemudian ini keren, selama ini diremehkan, selama ini di underestimate. Tapi di forum internasional KTT G20 ternyata Gibran mampu membungkam para kritikusnya. Tapi banyak juga yang kemudian ngomong bahwa itu kan hasil hafalan, wajarlah kalau kemudian bahasa Inggrisnya bagus. Ada juga yang mengatakan bahwa itu speaking apa reading karena yang disampaikan oleh Wapres ini ya banyak dibaca menggunakan teks-teks yang mungkin supaya terukur tidak tidak keluar dari konteks apa yang disampaikan. Bahkan saya kebetulan berteman di IG ya dengan salah satu seorang bocah gitu ya, mungkin usia sekitar SD ataupun SMP, dia bernama Kinara Arsantia kalau tidak salah, ataupun di IG-nya itu bernama Kinara Seto. Di situ dia seorang perempuan muda kecil masih seumuran SD dan SMP. Di situ dia menampilkan bagaimana dialognya untuk menilai pidato politik wakil presiden yaitu Gibran.
Ditampilkan dulu pidato politik Gibrannya yang menyampaikan di situ pesan-pesan politik Prabowo, salam kepada pemimpin-pemimpin yang tergabung dalam G20 termasuk juga pemimpin di Afrika Selatan. Kemudian di akhir setelah Gibran menyampaikan pidato politiknya, Kinara Seto itu dalam videonya yang diunggah di IG-nya ditanya, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pidato politik Gibran yang menggunakan bahasa Inggris? Kinara Seto itu mengatakan bahwa ini bahasa Inggrisnya bagus, bukan seperti orang yang bukan seperti orang yang baru belajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu terkesan seperti bahasa Inggris yang sering diucapkan karena itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Meski Kinara Seto mengatakan ada beberapa pronunciation semacam the ataupun the itu seringkali menurutnya itu perlu dikoreksi. Tapi Kinara yang kemudian di IG-nya itu mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya Mas Wapres itu bagus, kira-kira begitu. Ini bahasa Inggris yang ditampilkan bukan orang yang baru belajar, kira-kira begitu. Itu kan komentar-komentarnya dibully, wah ini anak kecil sudah belajar jadi buzzer, oh anak kecil ini sudah sok tahu ngomong bahasa Inggris dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang memuji Kirana itu adalah anak kecil yang cukup jujur memberikan pujiannya kepada ya Wapres ketika pidato politiknya itu disampaikan secara terbuka. Nah, itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik untuk saya bicarakan hari ini. Pertama adalah, kalau boleh saya simpulkan, ini adalah forum yang pertama kalinya dihadiri oleh Gibran sebagai wakil presiden di forum internasional. Yang kedua, bicara kurang lebih sekitar 6 poin substansif yang terkait dengan bagaimana keberpihakan dan posisi Indonesia di mata internasional terkait dengan keikutsertaannya dalam KTT G20. Dan yang ketiga tentu adalah soal bahasa Inggrisnya yang selalu diperdebatkan. Yang paling penting adalah keikutsertaan, komitmen Indonesia untuk hadir dalam forum internasional itu terus menjadi penting, terutama keberpihakannya kepada kemanusiaan. Bapak Ibu, bagaimana penilaian Anda terkait dengan kehadiran Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia yang diutus oleh Pak Prabowo Subianto, mewakilinya hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Afrika Selatan, dan pidato politiknya menggunakan bahasa Inggris? Di antara begitu banyak poin itu, yang ternyata ramai dan viral itu adalah soal bahasa Inggris. Nah, tuh bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu menurut Anda terkait Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia dan presidennya Prabowo Subianto? Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk menggantikan posisinya di G20 karena kesibukannya Pak Presiden ya di dalam negeri. Entah apa. Tapi begitulah tadi yang pandangan dari Bang Adi Prayitno ya, bahwasannya plus minusnya lah ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Ya begitulah ya. Aduh, ya tapi alhamdulillah lah. Jadinya Mas Gibran ini sebenarnya juga memberikan ya sesuatu sinyal bahwasannya apa yang dipersepsikan para pembencinya itu tuh salah. Bahwasannya tuh doi itu jago bahasa Inggris. Dan yang patut diketahui bahwasannya ini bukan perdana ya. Bukan perdana Mas Wapres itu ditugaskan oleh Pak Prabowo menggantikannya di forum internasional. Sebelumnya juga Mas Wapres juga pernah diutus lah ya ke Papua Nugini ya. Sana beliau itu diutus untuk menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dan di situ juga ada fotonya momen akrab Gibran bareng PM Australia. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.